Portofolionya Mas Andri Hakim berapa nih? Ya lumayan lah. Portofolionya. Lumayan Berapa adalah. persen di Gua hampir 90%-an pasti di saham. 90% saham? 90%-an saham. 10%-nya 10%-nya mungkin gua ada pegang cash lah. Ini 3 bulan bro, dari 23 September sampai 21 September. Keuntungan gua segini bro, 3 bulan 97 miliar ya. 90. Ini transaksi real bro, miliar. ini transaksi real. Dalam waktu 3 bulan. Iya. Jadi selalu fokus your own energy tuh di mana yang lu mendapatkan uang paling besar. Jadi lu juga lebih bisa maximize gitu loh. Ada, gue jadi tahun ini aja gue yang cut loss kerugian gue di saham tuh 30M. Oke. 30 Cut miliar. loss. Cut loss, rugi. Kerugiannya 30M. Saat lu miskin ya bro ya, lu ngomong kata-kata bijak pun semua nggak ada arti. Talks to Learn. Salam Mas Andri Hakim. Halo bro, wah ini suatu kehormatan. Gue dulu ngefans banget bro sama lu. Waduh, ini Bener-bener serius, bener. Gue nonton konten lu yang dari i8 tuh. Lu Oh, jual i8. Dari lu jual i8 tuh. Itu pas gue nonton gue masih miskin bro. Gue masih naik Pajero, gue liat, wah ini anak muda hebat banget ya. Bisa beli sports car gimana caranya gitu loh. Cuma dari YouTube hebat banget. Gue dulu ngefans sama lu bro. Nonton yang pas i8 dari dibeli sampai dijual. Sampai dijual, lu jual ke siapa tuh? Tom Lee. Ya Tom Lee. Oh Lee. my God. Terus yang gerebek rumah, dulu gue nontonin semua acara lu bro. Terima Keren, kasih keren, bro, keren, suatu keren. kehormatan Ya. ditontonin salah satu investor menurut gue yang paling keren karena beliau ini selain masih muda sudah menghasilkan pernah 1 bulan ratusan M ya. Ya pernah. Dan ruginya juga pernah ratusan M per bulan. Floating ya. Floating pernah juga. Floating turun ya. Gimana bro rasanya jadi seorang investor saham? Ya up and down ya, tapi overall gue merasa cari uang tercepet tuh dari saham kalau gue ya. Sampai hari ini. Sampai hari ini belum ada yang bisa lebih cepat dari ini. Jadi hitungannya Mas Andri Hakim ini investor atau trader? Gue bisa dua-duanya. Kalau sahamnya cocok buat invest jangka panjang gue invest. Kalau ini cuman buat short term gue jual cepet. Gue bisa dua-duanya. Jadi tiap hari update Tiap hari gue di depan komputer dari jam 9 sampai jam 4. sampai hari ini. Sampai hari ini. Dari jam 9 pagi Sampai jam 4. Itu jam 9 kan market buka. Sampai jam Oke. 4 market tutup. Gue depan komputer. so- Kecuali ada meeting penting ya. Kalau biasa meeting tuh gue keluarin di atas jam 4, jam 5, jam 6 gitu. Nah gue meeting sampai malam tuh bisa sampai jam 8. Nah besok karena gue udah standby di depan komputer lagi. Wah. Apakah Gitu. Mas Andri Hakim akan menjadi new Warren Buffett? Itu nggak tahu ya. Itu nggak tahu. Nggak tahu. Semoga kan dari Indonesia kita Semoga. bangga juga. Siap. Nah, kalau Mas Andri sendiri, Heeh. kalau dalam berinvestasi atau trading, lebih milih saham atau kripto? Gue lebih pilih pasti saham. Lu nanya ke orang saham pasti pilih saham. Tapi gue dulu awalnya dari trader kripto. Awalnya. Jadi gue udah ngerti saham tuh lama bro. Udah ngerti saham lama. Tapi gue merasa kayaknya nggak ya. Kayak namanya anak muda zaman dulu kan. Waktu 2017 gue masuknya kripto dulu. Oke. Nah terus udah gitu gue rungkat bro. Habis Habis-habisan. itu gue masuk kalau nggak salah sekitar 300 jutaan. Tinggal sisa ya 20-25 jutaan gitulah. Rugi semua. Berarti ruginya berapa persen tuh ya? Wah dalam banget ya? dalam banget. Sampai tinggal 25 juta. Iya, masuknya juga koin-koin nggak jelas, Bitcoin juga turun, ya jadi crash lah. Nah di 2018 akhir gue bikin akun saham. Nah dari situ gue fokus. Nah di saham gue lumayan konsisten nih untungnya. Sampai 2019 jadi trader. 2020 gue trading khusus cari saham yang ada corporate action. Jadi khusus gue saham yang gue beli itu khusus, nggak kayak kebanyakan orang. Saham gue itu khusus perusahaan-perusahaan yang lagi diakuisisi, yang lagi sakit diakuisisi jadi gede. Nah gue untung banyak di sana bro. Itu awal mulanya. Jadi gue lebih ke saham karena gue konsisten. Gue kayak sampai sekarang tuh gue bener-bener gue cuman top up sekali di 2020, udah gitu gue nggak pernah top up. Tapi kalau dari kripto menurut bro itu bisa jadi kaya nggak sih? Gue nggak pernah lihat orang kripto yang bener-bener buka-bukaan portfolionya soalnya. Jadi gue nggak tahu beneran dia kaya dari kripto atau dia jualan seminarnya atau apa, gue nggak tahu gitu. Itu kalau dari saham soalnya gue selalu buka-bukaan. Nah yang buka-bukaan tuh sebenarnya bukan cuma gue doang, ada beberapa
trader lain juga buka-bukaan. Jadi gue lihat lumayan konsisten. Bukan cuman gue doang, orang lain juga konsisten gitu loh. Ada Pak Lo Keng Hong juga, dia juga konsisten untungnya gitu. Jadi kalau di saham gue lihat nih banyak yang suksesnya banyak gitu loh. Kalau di kripto ada yang sesekali-sekali invest Bitcoin jadi gede, tapi kan ya nggak segelintir orang doang lah gitu loh, nggak banyak. Kalau di Indonesia ya. Kalau Indonesia. Ya, itu mungkin kalau invest Bitcoin. Kalau koin-koin yang lainnya gue belum lihat ada yang sampai gimana-gimana banget sih. Gitu. Tapi kalau bro sendiri kalau dilihat-lihat ya, Hmm. ada buka jual seminar atau kelas juga nggak? Ada, gue ada. Oke, ada. Karena banyak yang minta, tadinya gue iseng, why not kita nggak buka kelas aja? Ya udah, jadi kita buka, kita ada juga sebenarnya. Oke. Buat sampingan kita juga ada sih. Berapa ribu itu member? Itu gua baru buka sekitar 2,5 tahun yang lalu. 2,5 tahun. 2,5 tahun lalu. Itu awal-awal yang join 20 orang doang, bro. Awalnya. Nah, terus karena dia untung dari mulut ke mulut, akhirnya sekarang rame. Sekarang ribuan. Murid bro udah ribuan. Murid gua ribuan sekarang. Per orang ikut kelasnya berapa itu? Ya belasan juta lah. Belasan juta per orang. Belasan juta. Oh. Gitu. Itu kita adain setiap 2 bulan sekali. Oke. Kita 2 bulan sekali. Jadi emang ini kita sampingan. Udah trading terus kan ngapain lagi nih? Ya kita ngajarin orang lah gitu. Jadi setiap 2 bulan sekali itu selama seminggu kita ngajarin orang. 2 bulan sekali. Yes. Nah, jadi dari situ juga investornya berkembang tuh. Waktu gua 2020-an aja itu investor saham cuma 9 juta. Sekarang investor saham tuh udah 20 juta, bro. 20 juta orang. Iya, gara-gara gue edukasi juga kan makin banyak. Karena ilmu ini tuh nggak diajarin di sekolah, bro. Jadi ya lu harus belajar di luar kan. Nah, waktu 2020 itu banyak investor tuh belum financialnya belum bertumbuh ya. Jadi dia masuk ikut-ikutan rugi, akhirnya dia berhenti. Nah, kalau sekarang gue lihat ekosistem investor itu udah lebih sehat, bro. Mereka udah lebih educated gitu loh. Sebenarnya untuk teman-teman di luar sana nih yang nonton, mereka pengen investasi saham. Kalau dia nggak ikut kelas bro, dia bisa juga nggak? Bisa. Tapi lu harus sering belajar dari buku atau dari YouTube. Gue awalnya juga sering nontonin YouTube. Gue baca-baca bukunya Warren Buffett. Bisa. Oke. Jadi ilmu gue juga dari sana. Nggak harus dari sana. Oke. Gitu. Di Cuman angka... sama ini bro, sama banyak jeblosnya, banyak ruginya. Oke. Jadi lu kan edukasi 2 nih. Lu belajar dari pengalaman orang atau lu belajar sendiri, tapi lu harus banyak jeblos dari experience lu sendiri. Iya. Gitu. Karena harus belajar dari kegagalannya kan. Yes. Iya, Nah, jadi kalau orang yang ikut gue ya, gue udah ceritain kegagalan gue kayak begini. Yang cara strategi kayak gini tuh doesn't work. Oke. Nah, jadi dia nggak perlu jeblos di lubang yang sama, sebenarnya seperti itu. Oke. Tuh. Nah, banyak juga kan orang sekarang beranggapan kalau investasi ini kayak judi. Iya. Gimana pandangan bro tentang itu? Nah, itu adalah mindset yang salah, bro. Kalau di Amerika 70% orang itu sudah berinvestasi. 70% loh, tinggi banget, bro. Di Indonesia itu investor tuh masih 1%-an, bro. Baru 1%? Iya, baru. Dari Kan hampir bayangin 300 penduduk juta kita 20 juta dari 280 juta penduduk. Oke. Dikit banget, bro, investor kita. Gitu. Jadi memang financial literacy di Indonesia tuh masih kurang. Masih kurang bagus. Oke. Karena nggak diajarin di sekolah, bro. Jadi bro ini benar-benar all in di saham ya? Gue benar-benar all in di saham. Sekarang gue benar-benar full time investor. Oke. Portofolionya Mas Andri Hakim berapa nih? Ya lumayan lah. Portofolionya? Lumayan Berapa adalah. persen di? Gua hampir 90%-an pasti di saham. 90% saham. 90%-an saham. 10%-nya? 10%-nya mungkin gua ada pegang cash lah. Oke. Kalau misalnya ada kenapa-kenapa kan gue bisa beli. Gue ada bisa siap dana lah buat beli. Kalau investasi di bisnis real gitu? Bisnis real gue ada invest ke tempat pedal temen gue. Tapi gue sekarang udah punya mindset tuh gue tuh mau jadi full time investor. Jadi gue tuh kalau misalnya ada orang punya perusahaan private bagus, gue jadi investor aja pasif. Oke. Gue nggak pernah mau jadi yang aktifnya. Oke, nggak mau yang pusing-pusingnya. Yes, jadi di bursa saham gue investor, di bisnis real gue juga sebagai investor. Oke. Point of view-nya gitu. Jadi bro lebih point of view-nya gimana gua BEP gitu ya? Ya, point of view gue kalau misalnya kayak lu ada bisnis bagus nih, gue ikut dong, chip in, join lah dikit, ya 10%, 5%, gitu ya. Nanti kalau untung ya gue dapet 5%, 10% ya cukup gitu. Oke.
Nah, menurut bro investasi mana yang bagus? Investasi mana? Misalnya contoh, ada bisnis, Nah. dia harus BP-nya berapa lama? Baru menurut bro ini tuh bisnis yang seksi untuk invest. Kalau menurut gua dia harus menghasilkan return di atas 10% setahun. Karena kalau lu di bawah 10%, gue mendingan masuk ke saham, bro. Lu beli saham Mandiri, BRI, BNI sekarang di harga sekarang ini, itu dividennya 10%. Jadi kalau misalnya lu nggak bisa dapat untung 10% minimal, ya gue mendingan invest di saham aja gitu. Oke, berarti bisnis itu kurang bagus. Kurang bagus. Iya. Gua ada resiko bisa rugi, kalau sedangkan gue masuk ke BRI kan gue nggak mungkin rugi, bro. Iya, karena BRI udah pasti Udah pasti setiap 10%. tahun gue dapat 10%. Jelek-jelek. Kalau dia turun dividennya bahkan lebih gede lagi. Mending ke BRI, BCA atau BSI atau Kalau yang gue paling suka Mandiri sama BNI itu di harga sekarang tuh dia dividennya 10%-an. Better dan BCA? Better than BCA. BCA itu sebenarnya bagus buat jangka panjang tapi dividen dia lebih kecil. Jadi kalau lu mau cari dividen, Mandiri sama BNI yang paling tinggi. Paling bagus. Kalau ngejarnya dividen ya. Karena 10% pasti. Ya, lu nggak usah pusingin harga sahamnya naik atau turun. Yang penting lu setiap tahun dapet lah 10%. 9-10% atau 11%. Jadi kalau taruh 1M pasti setahun dapatlah 100 juta. Yes. Nggak usah pusing kan. Iya. Lu taruh 10M dapat 1M setiap tahun, bro. Iya. Gak usah pusing-pusing bikin bisnis, hire karyawan, Iya, manage iya. orang, terus invest ke temen misalnya kadang untung, kadang rugi, capek, gitu kan. Nah, gue jadi mindsetnya sudah seperti itu. Kecuali lu tergiur, gue bagus banget bisnisnya. Kayak misalnya teman gue kasih tahu tempat paddle, 1 tahun bisa balik modal, oke, gue invest. Oh, kalau 1 tahun bisa balik modal tuh bagus. Bagus. Tapi kalau enggak, ya gue mendingan di saham. Kalau 2 tahun balik modal, misalnya bro invest 1M. Kalau Tapi 2 tahun balik modal. 2 tahun, kalau misalnya skalanya gede banget masih oke. Tapi kalau skala kecil gue mendingan di saham. Kalau 1M gue bisa dobelin cuma dalam berapa bulan doang, bro, di saham. Kalau jadi trader. Kalau jadi trader. Iya. Kalau jadi investor ya 100 Jadi juta. investor enggak juga. Kalau gue dapet saham yang di backdoor 1M tuh gue bisa jadi, gue pernah tuh modal 200 juta jadi 6M, bro, 3 bulan. 200 juta jadi 6M. Menarik juga ya. Iya. Ini beneran apa jualan mimpi? Beneran. Kalau Kalau gue kenapa gue belakangan ini terkenal, soalnya gue bukan porto, bro. Oke. Gue kasih lihat keuntungan gue. Semua ada yang gua bisa buka. bro liatin gak ke aku? Bisa dong. Dibukain nih portonya kita lihat ya. Gak usah ke kamera juga gak apa-apa bro kalau mau rahasia. Nah ini bro, ini porto real nih. Ini porto real nih. Nah ini equity-nya sekarang segini. Ini kelihatan nih bro. Transaksinya. Terus udah gitu nih. Itu lu bisa cairin semua bro duitnya? Bisa dong. Nih ini gue kasih lihat ya. Transaksi gue misalnya dari November ya. November nih. Nah ya. 3 bulan. Ini 3 bulan bro. Dari 23 September sampai 21 September. Keuntungan gue segini bro. 3 bulan. 97 miliar ya. 90. Ini transaksi real bro. Iya. Ini transaksi real. Dalam waktu 3 bulan. Iya. Transaksi real semua. Terus udah gitu nih, misalkan bisa lihat investment journey ya. Gua dari 1000 kali take profit, persentase kemenangan gua 91%. Real bro, jadi ini real semuanya, real. 97M guys, 3 bulan. Iya, itu yang udah di take profit. Jadi gua real. Lu transfer ke rekening. Iya. Habis itu dimainin saham lagi. Tapi gue tradingin lagi. Jadi gue gulung terus. Gue jarang dari dulu gue jarang withdraw bro. Oke. Gue tradingin terus. Gue dapat untung, gue gulung lagi. Dapat untung, gue gulung. Jadi gede gitu. Jadi gede. Tapi kalau mau beli mobil, beli rumah, tinggal gue. Gue take profit. Gue ambil sedikit. Gue nikmatin lah. Iya, sisanya gue gulung lagi. Gue gulung lagi. Jadi gede gitu. Tapi bro ada dititipin duit orang nggak buat gak ada. gulung? Gue nggak terima titip. Karena duit gue kan udah gede. Gue mendingan main di duit gue sendiri daripada mainin duit orang. Oke, lebih bahaya juga. Terus juga gue tuh nggak mau kayak misalnya saham itu kan nggak langsung naik, dia bisa turun dulu baru naik. Gue nggak mau tuh kalau nanti turun nanti di telepon ditanya ini kenapa nih turun, kenapa rugi gitu. Jadi gue semua pusing. pusing. Jadi gue semua duit sendiri. Istilahnya kalau mau belajar boleh, tapi kalau mau titipin duit Nggak mau gitu. Oke, Terus gue udah di level gue tuh
dipercaya gitu sama bank gitu ya. Gue tuh bisa jaminkan saham gue dapat pinjaman, bro. Jadi saham-saham kita tuh bisa dijaminkan. Kayak contohnya misalnya lu beli saham Mandiri, BRI, itu bisa dijaminkan, bro. Lu nggak perlu harus jual buat dapat uang. Lu bisa jaminkan saham ini buat lu dapat uang, bro. Ke bank sekarang. Ke bank. Oh, berarti mirip-mirip emas juga ya? Emas Yes. kan sekarang juga gitu, nggak Betul. perlu kita jual. Misalnya kita mau beli ruko, beli rumah, Yes. kita tinggal jaminkan emas ini, karena emas kan harga naik terus. Betul. Jadi dapat duitnya, cair duitnya, kita tinggal cicil. Betul. Seperti itu. Saham juga bisa. Saham bisa. Tapi Nah, ada jadi, saham-saham tertentu dong. saham-saham yang liquidity-nya tinggi itu bisa. Contohnya bank-bank tadi. Bank-bank tadi, saham-saham Konglo juga bisa. Indofood kayak gitu-gitu itu bisa. Nah, jadi gue tuh kadang nggak perlu gue harus jual sahamnya. Kalau misalnya kayak gue pengen beli rumah nih, tapi gue tahu saham ini masih bisa naik. Kalau gue jual kan rugi. Oke. Jadi gue cuma perlu jaminkan gue dapat duit ini, ya udah duit ini gue buat beli rumah. Atau misalnya gue ada ketemu saham lain yang lebih bagus, bro. Gue nggak perlu jual saham ini buat beli saham yang lebih bagus ini. Gue cuma nggak perlu. Gue jaminkan gue dapat uang ini gue buat beli saham ini. Jadi yang ini naik, yang ini naik. Nah itu bikin gue gulungnya kekayaannya jadi cepet. Leverage soalnya. Pinter juga ya. Waktu itu bro ini nontonin aku pas ngevlog. Sekarang ilmu sahamnya. Pas gue ngevlog tuh gue masih miskin, bro. Gue masih naik Pajero. Gue masih mikir, gila nih orang hebat anak muda ini. Lebih muda dari gue tapi kencang banget bisa beli i8. Gue tuh nggak ada, bro. Gue masih mimpi. Dulu mimpi gue cuma bisa beli Mercy lah. Tapi sekarang itu waktu itu berarti gue masih main kripto. Kan 2017 kan. Oh. Gue masih kripto yang gue rungkat itu. Yang jadi rugi. Belum kaya. Belum. Tapi semiskin-miskinnya lu udah punya Pajero, bro. Iya, nyicil. Oh, nyicil. 13 juta dulu cicilannya setiap bulan. Itu ditutupin dari untung kripto. Dari kerja. Dari kerja. Oh, bro, tadinya karyawan. Oh, awalnya karyawan. Gue ada kerja, ada bisnis. Dulu gue bisnisnya ekspor impor. Oke. Nah, gue merasa tuh dulu bisnis gue marginnya tuh kecil. Jadi ada untung buat cicilan sama buat kehidupan pribadi. Sisanya gulung lagi buat beli produk lagi di luar. Jadi buat nikmatinnya susah. Nikmatinnya susah, bro. Jadi kayak ya kalau lihat aset sih duit miliaran ya. Tapi kan ini kan buat modal kerja ya. Oh, buat jadi beli produk ya. Yang kita bisa nikmatin sedikit banget. Oke. Jadi bisa dibilang bro ini pewaris mental perintis gitu. Iya. Karena gue nggak pernah dapat apalah dari bokap gue, nggak pernah. Nggak pernah. Gitu. Diwarisi perusahaan nggak pernah. Kasih dapat dividen aja nggak pernah. Dividen setiap tahun nggak pernah. Nggak pernah. Jadi cuman ya istilahnya kerja sama orang tua ya dihidupin aja lah ya. Ya dihidupin doang. Oke. Dihidupin doang. Gitu. Ini menarik ya. Jadi nggak semua anak orang yang berada itu semuanya sukses karena itu. Iya. Gitu. Terus mungkin bisnis bokap gue juga udah nggak bagus-bagus amat ya. Dulu sempat bagus, sekarang mungkin udah mulai sunset. Jadi ada beberapa udah dijual. Gitu. Dengar-dengar katanya bokap lu pernah bisa nge-IPO-in perusahaan juga? Dulu perusahaannya IPO memang. Sempat IPO, tapi udah dijual-jualin. Tapi uangnya sempat banyak. Lumayan, tapi dia yang nikmatin, bukan gua. Oh, bro dibeliin mobil nggak pernah? Gue beli sendiri. Oke. Jadi ini bro sekarang punya Ferrari dan lain-lain itu gara-gara hasil saham. investasi saham, ya, hasil trading. Ini kita kasih contoh kasus ya biar orang lebih ngerti. Anggaplah gua ini orang, misalnya nih ada di posisi gua ataupun ada teman-teman di luar sana pengen main saham. Ya. Hal pertama yang harus dilakuin apa? Harus ngerti dulu mindsetnya, cara saham ini bekerja, harus ngerti dulu semuanya gimana, mekanismenya. Oke, setelah ngerti, step 2-nya? Step 2-nya mulai duit kecil-kecil dulu. Tes. Oke, mulai dari angka berapa? Sekecil-kecilnya yang kita nyaman. Setiap orang beda-beda. Ada orang yang nyamannya di 100.000, 1 juta, it's okay. Tapi kita dapat feel menang-menang battle-battle kecil dulu. Oh, dari 100.000 udah bisa? Bisa, main saham? Bisa. Bos. Dari 100.000 bisa. Bisa guys. Nah tapi kan untungnya kecil juga gitu. Untungnya misalnya kalau 100.000 untungnya mungkin ya 10.000. At least kan udah mulai tahu cara mainnya dulu. Yes, ngerti dulu. Pakai aplikasi apa itu? Sekuritas. Jadi, bro itu pakai sekuritas itu? Sekuritas. Jadi kalau kita mau bikin akun bank kan rekening bank. Kalau mau beli saham bikinnya sekuritas saham. Oh, gimana? Pada mau?
Sekuritas saham ya, misalnya Mau- BCA juga ada, Mandiri juga ada. Mau Im? Ini gue modalin kalau 100.000 nih. Ya udah ada, Pak. Oh, lu udah apa ya? Bahkan udah main duluan. Tapi untung nggak? Bang sih lagi turun. Nah, tapi harus ngerti penurunan itu sebenarnya nggak apa-apa. Oh. Turun itu nggak berarti perusahaannya bangkrut. Oke, lu modal berapa Im? Hmm. Udah 10 juta. Udah menghasilkan berapa? Minus 1,2. Minus 1,2 juta. Turun 10% berarti. Turun 10%. Kalau kayak gini gimana tuh? It's okay ya, kita ada dua posisi. Mau averaging lagi atau kita mau tungguin aja sampai dia naik. Ini bakal naik. Kalau bagus bakal naik. Oke. Jadi kita harus tahu harga murahnya di mana. Beli di harga murah, nanti kalau dia udah naik ke harga wajar, kita jual. Nah, jadi dia nggak langsung naik, bener. Bisa turun dulu baru naik. Nah, Tapi tugas kita harus kesabaran. Tapi aku penasaran, pengen nyobain formulanya si Koko ini. Aku sih ada main juga kok. Cobain lah di kripto ini. Tapi emang kebanyakan aku tuh bisnisnya di bisnis sektor real. Oke. Dan aku ada investasi juga. Tapi investasinya lebih ke perusahaan-perusahaannya juga yang bukan IPO. Nah, makanya mendingan perusahaan lu di IPO-in kalau lu Iya. punya perusahaan. Kalau gua kan nggak punya perusahaan, Bro. Makanya gue cuma bisa main di perusahaan orang. Kalau punya perusahaan sendiri ya bisa main di Lu perusahaan main perusahaan sendiri. Main perusahaan sendiri pastinya lu nggak Lebih bikin cuan. rugi. Pasti lebih cuan. Lu nggak bisa rugi lah. Kan perusahaannya punya lu. Iya. Turun lu tinggal beli lagi. Kalau naik lu jual. Oke, tapi sebelum aku main di perusahaan sendiri, Hmm. aku pengen coba juga main di perusahaan orang. Boleh. Nah, itu justru lebih bagus lagi. Jadi Nah. begitu lu udah publik, lu udah ngerti mekanismenya Bener. gimana. Memang aku udah diajarin juga sih sama mertuaku, dia suka banget kan Hmm. saham-saham begini, aku belajar. Hmm. Tapi aku pengen juga cobain formulanya Bro Andre Hakim. Hmm. Nanti hari ini sebelum akhir podcast, Nah, Bro Andre Hakim aku masukin duit. nah. Contoh kita modalin dari berapa ya? 10 juta. 10 juta boleh. Oke, 10 juta aku masukin. Heeh. Kalau aku pengen lihat doang pakai formulanya Bro Andre Hakim nih jadi berapa 10 jutaku. Oh, boleh. Boleh nggak kayak boleh, gitu? boleh. Jadi ini kita langsung real Langsung situation. real. Ya, real Jadi nanti situation. lu nanti konten berikutnya lu bisa kasih lihat udah bertumbuh jadi berapa. Bertumbuh jadi berapa? Gitu. Boleh, Kalau memang boleh, bertumbuh gue langsung masukin 10 M. Kita langsung masuk kan berani. Kalau tiba-tiba 10 juta jadi 1 M, ya kan? Ya nggak sih? Langsung all in aja 100 M. Nah, gue contohnya. tuh sukanya yang kasih keuntungan besar itu saham-saham yang turnover. Turnover itu maksudnya dari dia jelek tiba-tiba jadi bagus banget. Bro udah punya datanya mana saham-saham turnover? Setiap tahun ada, tapi nyarinya lebih susah. Oh. Nyarinya nggak banyak. Kayak nyari mutiara dalam laut ya. Yes. Karena itu sekalinya dapat jackpot. Yes. Jadi contoh kayak gini deh. Ada satu perusahaan jelek ya, rugi terus nih setiap tahun. Udah tidak menghasilkan apa-apa nih. Cuman dia memang IPO TBK tapi tidak menghasilkan apa-apa. Terus tiba-tiba mau dibeli sama Atta Halilintar. Pasti terbang saham ini. Nah, gue carinya kayak gitu, Bro. Oh gitu. Caranya. Pasti ini saham apa aja kalau jelek. Goreng-gorengan lah ya, saham-saham gorengan ya. Karena pasti orang euforia kan. Pasti kan Habis dia lihat sosoknya kan. Atta Halilintar. Nah, gue cari yang kayak gitu, Bro. habis euforia take over, habis udah naik ambil langsung. Lu bisa, kalau misalnya lu merasa Atta Halilintar ini jago ngembangin perusahaannya, gue hold. Oh. Kalau misalnya Agak biasa goyang. aja, agak goyang ya gue bisa jual dulu nanti beli lagi. Iya, ataupun jual setengah. Yes. Setengahnya selesai. Balikin modal dulu. Balikin modal dulu biar Gua aman. kayak gitu. Jadi yang kasih gue keuntungan terbesar tuh saham Pantai Indah Kapuk, Bro. Peak. Iya, Pik. Tadinya tuh dia perusahaan kaleng. Oke. Perusahaan kaleng, jelek ya, biasa aja. Tiba-tiba diakuisisi sama Agung Sedayu. Langsung. Meledak sahamnya. Di situ lu dapat untung Di gede. situ gue untung ratusan miliar. Dari satu ini. Dari satu ini doang. Oh, sama kayak kemarin gue denger Mas Kalimas ada. Heeh. Dia belinya koinnya Shiba. Oh, Shiba Inu ya. Iya, langsung naik. Iya, iya mirip-mirip Iya, kayak gitu. gitu ya. Cuman kalau koin kan tidak ada Altcoin ya. fundamentalnya kan. Iya. Kalau ini kan kita bisa ada usahanya. ada usahanya, ada bisnis, ada laporan keuangan yang kita bisa laporan keuangannya naik terus. Bahkan Jadi bisnisnya kita terus bisa datengin langsung. Bisa datang, Ada dapat office-nya, dividen. ada tokonya. Iya, Iya, bisa ketemu manajernya. Kalau misalnya sahamnya turun bisa saya tanya, "Kenapa nih sahamnya turun? Perusahaan Iya. lu gimana?" Atau tanya ada bocoran kan nih, bakal ada gebrakan apa? Iya, Bakal naik betul. nggak? Gitu ya. Nah, Iya, dia kan bisa bilang, "Oh, enggak kok, bisnis kita tetap bagus kok. Itu saham lagi turun karena ada orang-orang yang jual aja." Nah, di situ kita nggak usah takut kan. Beli lagi lebih banyak pas turun.
Nah bener-bener begitu bagus naik. Nah jadi mungkin boleh nanti Bro Atta IPO lah perusahaannya. Amin. Daripada lewat jalur venture pasti lebih enak lewat jalur Bener. IPO. Itu yang gue pengen tanya. Misalnya contoh, ini kita kasih contoh salah satu usaha aku ya. Heeh. Contohnya aku kan ada usaha bakery. Heeh. Dalamnya ada donat, roti, dan lain-lain. Hmm. Alhamdulillah kami punya pembukuan itu hijau, Mas. Heeh. Tiap tahun alhamdulillah Heeh. oke, Hijau. hijau. Heeh. Bahkan tahun ini kita hijau banget. Hmm. Ini aku sama istri, sama bunda, sama pipi gitu ya, bareng bikin. Nah, kalau misalnya perusahaan ini pengen kita IPO, itu lebih baik IPO sendiri atau sama venture capital? Mendingan IPO sendiri, Bro. Kalau Gue yang dibantu bantu lu, mendingan lu IPO sendiri. Karena kalau lu udah buang sebagian persen kepemilikan lu ke venture, lu ibarat kontrol lu tuh udah dipegang sama venture, Bro. Bisnis itu yang enak lu punya kontrol. Oke. Kalau kontrol lu di tangan orang lain, gak enak. Apalagi dia majority. Oke. Selalu lu, kalau bisa, lu punya bisnis tuh jangan pernah jual mereka lebih besar. Lu jadi kehilangan kontrol. Oke, jadi kita harus tahan itu ya. Tahan. Lu mendingan Majority-nya harus di kita. Iya. Oke, jadi kalau misalnya Bahkan kalau bisa lu 51, mereka 49. Oke. Jadi kalau misalnya bakery kita ini namanya kan Lumiere. Yes. Menurut Bro, menuju IPO apa yang harus dilakukan? Syarat IPO tuh 2. Antara dia asetnya sudah ada senilai 50 miliar atau omsetnya, revenue-nya sudah ada 50 miliar. Itu bisa IPO. Atau dia salah satu. Oke, jadi kalau omset udah 50 miliar setahun, Bisa IPO. udah bisa IPO. Bisa. Terserah OPEX CAPEX-nya berapa. Iya. Misalnya ada orang 50 miliar tapi OPEX CAPEX-nya 45 miliar, dia untung 5 miliar tetap boleh. Bisa, tetap. Oh. Contoh Goto deh. Kan revenue-nya gede sekali tuh, tapi setiap bulan rugi. Tetap bisa. Tetap bisa IPO. Oh, yang penting tuh di revenue. Yes. Nah, terus kalau misalnya lu tanya, Lumiere bisa IPO nggak? Bisa. Kenapa? Karena sudah ada bidang sejenis yang IPO, Fore. Oke. Fore itu juga baru IPO tahun ini. Alright. Itu juga jualan donat dan kopi, sama. Oke. Nah, dengan dia IPO, dia dapat dana gede kan, dapat dana ratusan miliar, dia langsung bisa buka cabang banyak. Kalau lu private, lu punya 2 nih, lu harus kumpulin dulu keuntungannya lama, baru buka ketiga. Kumpulin keuntungannya lama, buka keempat. Lama, Bro. Kalau lu ekspansinya lambat. Kalau lu IPO lu langsung dapat duit gede karena investor beli saham lu dapat uang banyak ratusan miliar, lu langsung bisa bikin 10 cabang, 20 cabang. Berkembangnya cepat. Jadi Dengan berkembangnya cepat, sahamnya naik lebih tinggi, investor makin banyak masuk lagi, sahamnya makin naik, lu dapat duit banyak, lu bisa ekspansi lebih besar lagi. Jadi permainannya sebenarnya seperti itu. Wah, Sebenarnya. seperti biasa kita harus memposisikan diri kita ini gelas kosong ya. Jadi kalau ada orang lagi cerita tuh kita tampung, guys. Iya. Nah, tapi sebaliknya kalau misalnya ternyata perusahaannya nggak perform, ya sahamnya turun. Jadi seperti itu. Jadi harus ada Mekanismenya. tanggung jawabnya juga. Yes. Paling mental tanggung jawab itu yang agak-agak berat itu. Iya. Karena kadang-kadang kan ini pasti orang tahu nama baik juga kan. Iya. Itu yang harus dijaga kan. Tapi Karena dengan lu IPO, lu membuka pintu opportunity lebih banyak. Karena orang lebih percaya sama perusahaan yang TBK daripada perusahaan yang private. oke. Gitu. Karena TBK itu bisa dijaga banyak orang. Iya. Bisa diliatin juga. Dilihat laporan keuangannya terbuka, Bisa diaudit. kelihatan. Yes. Betul. Gitu. Nah, mungkin kalau IPO dan lain-lain ini kan untuk pendengar-pendengar yang udah jadi pengusaha. Kalau buat Teman-teman yang teman-teman masih yang muda ya. muda Masih yang awal belum ya. jadi pengusaha, ya mereka ini baru awal-awalan, anggaplah gajinya UMR 2 sampai 5 juta. Ini aku seneng banget nanyain ini karena kadang-kadang banyak juga yang komen, "Iyalah Bang, itu kan pengusaha. Kami kan memang gajinya UMR nih. Ada yang 2 juta sampai 5 juta." Menurut lu investasinya seperti apa yang harus dilakukan? Jadi retail investor dulu. Dulu gue juga retail investor. Gue 2018 tuh gue top up awal saham tuh 10 juta, Bro. Oke. Dulu untungnya 300 ribu aja gue udah seneng banget. Oke. 300 ribu, 100 ribu seneng. Lama-lama bertumbuh lah. Gue gulung. Sebenarnya modal saham gue itu dulu 1M. Oke. Dari hasil bisnis sama dari tabungan kerja 1M. Gue gak top up lagi dari 1M itu. 1M itu rugi dulu jadi 500 juta. 500 juta itu kegulung sampai gede Oh, itu sekarang. modal sahamnya. Iya. Oh, Tapi- modal lumayan saham 1M. Iya 1M doang. Sampai segede ini tuh gue gak pernah top up sama sekali. Karena gue gak ada bisnis, Bro. Dari 1M sampai ratusan M ini. Iya. Apa sih Mas satu kebiasaan kecil Mas Andri Hakim yang membuat kesuksesan Mas Andri Hakim sekarang?
dulu tuh gue kan suka nyoba aneh-aneh bro ya. Oke. Bisnis macem-macem. Jadi bokap gue tuh kalau ngomong lumayan kasar lah. Oke. Jadi bokap gue tuh selalu bilang, lu jangan ngincar tuh duit-duit kecil, lu fokus duitnya yang gede. Oke. Jadi satu hari kan 24 jam. Lu bisnis kecil capeknya 24 jam. Lu bisnis gede juga capeknya 24 jam. Nah jadi lu fokusin tenaga lu ke yang bisnis gede. Oh, jangan bisnis kecil. Jangan bisnis kecil-kecil. Lu buang waktu nggak dapat apa-apa. Lu mendingan energi lu langsung yang gede. Gede ini kan lu dapat uang gede. Capeknya sama. Contoh misalnya dulu gua kan namanya anak baru lulus kuliah, gue sukanya bikin dulu restoran kafe-kafe gitu bro. Oh, oke. Jamnya panjang ya. Jamnya panjang banget tuh. Operasional kan buka bisa dari jam 4, jam 5 udah belanja makanan. Sampai ini. Tapi kan untungnya kecil. Iya, Paling setiap mungkin. bulan cuma untung 25 juta, 50 juta sebulan. Karena restoran gue dulu sepi, kafenya sepi. Kafe kan awal-awal rame, terus gitu dia menurun kan. Ya kalau gitu dia buang, lu fokus ke yang menghasilkan uang gede. Nah tapi gue setuju sekarang, setuju. Kayak misalnya di saham gue mendapatkan uang banyak, gue mendingan fokus di saham daripada gue ngerjain yang kecil-kecil. Ini buang waktu gue, buang energi gue, tapi hasilnya nggak sebanding gitu. Jadi selalu fokus your own energy tuh di mana yang lu mendapatkan uang paling besar. Jadi lu juga lebih bisa maximize gitu loh. Coba seandainya misalnya, gue kan dulu ada bisnis ekspor impor, ada trading macam-macam juga ada ya bro ya. Kalau gue jalanin saham sama jalanin yang ini semua, pasti gue dapatnya semuanya average semua. Kemudian gue fokus di saham, jadinya beneran gede bro. Karena gue full time, full power di saham. Oke. Gitu. Jadi fokus your energy tuh di mana yang lu menghasilkan uang paling besar. Tapi Jangan make sure malah- bisa lebih gede. Jangan malah lu diversify yang kecil-kecil lu kerjain semua gitu. Jadi capek ya. Capek energi lu buang pikiran gitu loh. Tapi lu pernah ngerasa nggak? Sama gue mau kaya juga bro. Mau kaya terus gue nyari bisnis apa yang menghasilkan uang paling banyak. Terus gue lihat Forbes semuanya tuh finance and investment. Oke. Nomor 1 finance and investment tuh menghasilkan uang paling banyak. Investor ya Yes, intinya ya. investor, Warren Buffett, terus private equity kayak gitu-gitu, BlackRock, perusahaan-perusahaannya BlackRock, itu semua kan paling kaya mereka bro. Tapi memang yang gue lakuin di 3 tahun terakhir ya bro. Karena dulu gue apa-apa mau bikin brand sendiri. Tapi lama-lama emang capek bro lama-lama. Nah sekarang gue lebih banyak invest. Yes. Invest. Jadi lebih enak. Gue take Lebih enak, profit lebih enak. setiap tahun. Jadi dulu bokap gue juga gini bro. Dulu bokap gue pengen bangun satu hotel, Mm-mm. pengen pakai nama merek sendiri. Karena dia suka tuh bikin apa semuanya sendiri gitu ya. Iya. Dia Biar pengen- kelihatannya Dia keren, gitu kan. punya merek sendiri gitu Iya. ya. Tapi gue bilang bikin merek lu sampai gede itu susah. Butuh Energi terlalu banyak. energinya terlalu banyak. Terus dulu dia pengen bikin hotel namanya Baliton. Namanya aja jelek gitu sebenarnya. Nah, Baliton. Terus gue bilang, udah lah lu gak usah abisin energi ngembangin merek ini. Lu ambil aja langsung Ritz-Carlton. Kan lu Beli keren. sahamnya. Iya, keren. Lu yang punya Ritz-Carlton daripada lu yang punya Baliton. Ya kan? juga sih. Ya kan? Jadi Jadi gue bilang, udahlah gak usah lah. Lu ambil aja merek yang keren-keren gitu. terus lu invest di situ gitu. Tapi sahamnya akhirnya kecil. nggak jadi sih. Akhirnya kita nggak jadi bangun hotel. Jadi Cuman dari invest. situ kita waktu itu udah sempet signing segala macam. Akhirnya kita ambilnya tuh dulu Mercure ya, Mercure Oh. Hotel sama Novotel, Mercure sama Novotel. pegang saham di situ. Ya tapi udah gitu COVID, akhirnya project kita stop. Tapi ini 2019 waktu itu kita memang mau bikin. sekarang udah jalan lagi. Sekarang udah nggak jadi. Hotel nggak Dari bagus. COVID tuh nggak bagus. Tapi katanya hotel ini kan BP juga lama ya Lama bro. bisa 10 tahun 10 ya. sampai 15 tahun. Dan 10-15 tahun tuh hotel lu udah tua, lu udah harus renovasi lagi. Jadi kalau lu punya hotel yang senang itu anak lu sebenarnya. karena waktu dia gede udah bagus. Udah bagus, dia udah tinggal terima hasilnya. Dia kan nggak perlu pikirin balik modal kan. Tinggal Sedangkan lu pikirin balik modal. Iya itu dia tinggal dapat sharing profit Iya, aja. siap, ya. Kecuali atau lu punya kawasan. Oke. Misalnya lu punya lahan gede, lu bangun hotel di situ, lu mungkin rugi di hotelnya tapi di lahannya lu untung gede. Di nilai tanahnya lu untung gede. Nah, itu lu masih boleh. Tapi kalau lu cuman mau cari untung di hotelnya, it's a big no sih. Bener-bener enggak. Jangan. Kecuali lu punya tanah-tanah sebelahnya itu boleh. Jadi lu nggak cari untung di hotelnya, lu cari untung di tanahnya. Oke. Tapi Mas sendiri ada nggak kesalahan paling bodoh yang pernah dilakukan saat berinvestasi? Ada. Gue jadi tahun ini aja gue yang cut loss kerugian gue di saham tuh 30M bro.
Oke. 30 Cut miliar. loss. Cut loss, rugi. Kerugiannya 30 M. Karena waktu itu gue masuk saham banyak, ambil leverage, ambil pinjaman juga, gue masuk saham. Terus udah gitu keluar tarif Donald Trump, yang semua market anjlok merah. Jadi di situ gue drawdown semua, sahamnya turun semua. Jadi sebagian gue harus cut buat kurangin posisi hutang kan. Oh, bro sampai minjem di bank. Iya, gue kan yang tadi gue ceritain, gue suka jaminkan saham, dapat Oke, uang gue buat betul, beli saham betul, lain. betul. Sebenarnya sahamnya bagus yang gue beli, cuman karena ada isu makronya gede ya turun gitu. Over leverage lah, Oh, di situ bro ngerasa pinjaman itu terlalu besar lah. salah satu keputusan yang Salah salah. Oke. gitu. Jadi gue pernah rugi juga gitu. Tapi menurut dirimu sendiri bro, uang itu menurutmu adalah alat Hmm. ataupun tujuan? Alat dan tujuan sih ya. Alat dan tujuan. Iya, karena di dunia ini apapun kan kita perlu uang ya. Kalau Oke. kalau pendidikan kita sih selalu kita butuh uang kan. Oke. Kita mau nyenengin orang tua butuh uang, mau ke rumah sakit butuh uang, mau dapat pendidikan yang bagus butuh uang, mau tempat tinggal yang nyaman butuh uang, mau nyenengin orang atau karyawan kita juga butuh uang. Jadi itu uang itu sangat penting gitu. Jadi Kalau semakin banyak semakin bagus sebenarnya. kalau ada yang bilang uang itu bukan segalanya, gimana? Tapi segalanya butuh uang. iya. Iya gitu. Jadi walaupun uang bukan segalanya, segalanya butuh uang. Tetap Bahkan penting. untuk nyenengin orang lain pun butuh uang. Butuh uang. Bahkan Lu untuk menolong bersedekah aja, yes, butuh uang, bro. butuh uang. Buat Jadi- beribadah, Butuh uang. buat bangun masjid, Butuh uang. bangun sekolah. Butuh uang, bro. Iya, Jadi makanya Pak, lu cari sebanyak-banyaknya itu nggak salah. Cuman di Indonesia itu banyak doktrin-doktrin yang salah bahwa jadi kaya itu salah. Sebenarnya jadi kaya itu tidak salah. Bahkan lu sebanyak-banyaknya tidak salah. Dengan lu setuju. punya banyak kan lu bisa berbaginya banyak juga. Betul. Gitu. Buka lapangan kerja juga jadi lebih banyak. Lebih dengan banyak. Karena lu lebih punya banyak spare rezeki. uang banyak. Betul. Tuh. Jadi bahkan kalau kita nggak mau jadi kaya, Itu salah. Lu akhirnya pikiran lu terlalu sempit. Lu cuman mau menyenangkan hidup diri lu sendiri. Lu nggak mau menolong orang lain kan. tapi Kalau ada- diri lu sendiri aja lu nggak usah tolong, gimana lu nolong orang lain? Iya, iya, Gitu kan. Tapi kalau dia mau hidup pilihnya sederhana juga boleh kan? Karena ada juga orang mau slow living gitu. Kalau di pendidikan orang tua gua itu salah. Oh, Salah. oke. Artinya lu kacamata lu kayak kuda gitu, lu sempit liatnya gitu loh. Lu nggak bisa melihat dunia yang lebih luas gitu. Lu maksudnya potensi lu tuh sebenarnya besar, tapi lu mengkerdilkan diri lu gitu loh. Oke. Lu cepet puas diri. Jadi akhirnya potensi lu tidak terpakai. Contoh sebenarnya lu jago banget bisa jadi kayak Cristiano Ronaldo. Tapi lu nggak mau, lu cuma mau tidur-tiduran di rumah gitu loh. Oke. Ya lu akhirnya potensi lu nggak kelihatan lah. Oke. Lu bisa jadi orang yang berbakat, potensi, pinter. Tapi kalau lu nggak ngapa-ngapain, lu nggak keluar dari zona nyaman, lu kan lu nggak jadi apa-apa. Oke. Jadi itu salah menurut gua. Itu. Pemikiran yang menarik. Iya. Oke, mungkin Terutama dipikirin kalau Cindo itu salah, bro. Iya. Oke. Nah, kita kan tadi udah ngobrolin banyak ngomong tentang saham di yang bro kerjakan sekarang. Iya. Kalau di sektor real, usaha-usaha bro sekarang, apa aja selain saham? Selain saham, ya itu mungkin gua setiap 2 bulan sekali ada edukasi. Oke, itu usaha, salah satu usaha. Salah satu usaha lah. Itu Karena kan itu ngasilin duit juga dong, gede dong. tentu menghasilkan uang juga. Puluhan M. Nggak nyampe lah, setiap bulan nggak nyampe lah. MM-an lah ya. Ya, tapi MM-an lah kan harus bayar tim ya. Iya. Bayar tim, kita sewa ballroom. Kan Iya, kita iya. offline kan acaranya. Betul, Jadi kita harus sewa ballroom, sewa audio, lighting segala macem. Ya tentunya harus berbayar lah. Kan orang tanya, kenapa nggak dibikin gratis? Nombok dong gua. Iya, Gitu. iya. Jadi iya, tetap iya. berbayar karena harus sewa itu semua. Oke, yang kedua. Itu kedua. Ketiga ya gua ada invest di Padel. bisnis temen lah, ada padel segala macem. Oke. Udah sih, gua nggak banyak-banyak. Oh, nggak banyak-banyak. Nggak ada. Gue cuma jadi investor, tetap semuanya di bidang yang sama. Nggak Kalau ada. invest di mobil? Mobil gue beli ada buat pribadi sih. Tapi Oh, gue tapi nggak dihitung invest. gue nggak hitung itu sebagai investment sih. Contoh- Jam tangan juga ada, tapi gue nggak hitung itu sebagai investment. Itu hobi Oh, lah. Hobi. Hobi. Tapi kalau sebagai konten kreator, Hmm. beli mobil tuh invest gak sih mas? Karena Invest. invest ya. Invest. Contohnya kayak waktu aku beli iAd kan bro jadi lihat. Yes. Mungkin kalau waktu itu aku belinya Avanza gitu mungkin bro nggak lihat. Yes. Jadi menurut gue kalau lu seorang public figure, Heeh. beli mobil tuh penting.
Jadi misalnya ada orang nanya, mana yang lebih penting, beli mobil dulu atau beli rumah? Gue bisa jawab beli mobil dulu. Kalau lu seorang public figure. Soalnya when you buy the car, you open an opportunity to buy the house. Saat lu udah beli mobilnya, lu membuka kesempatan jadi lu bisa beli rumah, bro. Wah, itu dia. Itu. Jadi aku sebelum dikasih tahu sama Mas Andri udah ngelakuin itu dulu. Iya, nah yang lo lakukan bener. Seandainya Iya, lu beli iya. rumah dulu, lu mungkin gak bisa beli mobilnya. Karena duit lu sudah habis buat rumahnya. Iya, Tapi iya. dengan lu beli mobil, lu Terjadi- attention. Karena ini soal attention game. Iya. Lu akhirnya bikin Jadilah- kita semua attract ke lu. Iya. Jadilah Situ generate belinya uang Lambo, gede. beli Yes. RR, beli ini, beli Yes, ini, jadi semua makin tuh jadi gede lagi banyak. kan, makin gede lagi, makin gede. Dari Baru situ bisa kan gue beli tahu. rumah-rumah, beli ini, beli itu ya Yes. jadinya gitu bener-bener. Jadi gue tahu lu tuh dari pas lu beli i8 sama lu beli Lambo. Oh iya. Sama Di lu umur ada segitu Alphard juga yang gold Emas. tuh, emas. Nah, itu. Lu tuh dari dulu menurut gua lu secara tidak sadar lu tuh bikin attention tuh narik ke lu. Akhirnya semua Oke. uang tuh masuk ke lu, bro. Oh. Soalnya ini attention game. Berarti nggak sepenuhnya salah ya, walaupun Gak salah, itu bahkan menurut gua gak salah. Kalau dia misalnya orang-orang biasa, walaupun gue ngerasa kayak sekarang ini pas Nah. gue kayaknya gue salah deh, jadinya kayak kesannya flexing. Padahal gue dulu tuh niatnya gak pengen salah. lu bisa lo dapet ini kalau lu kerja keras gitu, kayak gue bikin Nggak konten salah. tidur 4 jam per hari kayak gitu-gitu. Itu jadi gua nonton juga, gue jadi termotivasi, bro. Gimana Oke. caranya gue bisa beli i8, bro. Waktu gue mikirin, tapi waktu itu kan gue masih susah kan. Gue masih ya masih trading kecil ya butuh waktu lah, butuh waktu. Oke. Gitu. Jadi ada benernya ternyata ya orang Itu yang lu milih tidak beli- salah karena lu figur. Iya. Kecuali lu bukan figur, lu orang biasa-biasa, Nah, lu itu cuma- nggak usah beli mobil. lu nggak perlu. Kalau lu seorang figur, lu perlu karena lu butuh attentionnya ke lu. Dengan attention ini lu bisa make more money supaya lu bisa beli opportunity yang lain. Lu bahkan bisa ngembangin bisnis lu, Bener. tim lu, rumah lu. Jadi itu tidak salah, bro. Hmm. Jadi kalau ada orang bilang salah, gua nggak agree. Makanya kalau orang bilang Dia nggak ngerti soal iya, game iya. ini. Contohnya kayak orang beli jam tangan ya, Bro ya. Yes. Karena itu penting juga. Iya kan? Penting. Karena katanya kalau jam tangan itu ketika lu beli kadang-kadang bukan hanya lihat waktu, Hmm. tapi gimana orang pas datang temu lu dia tahu harga lu berapa. Yes. Dia tahu seberapa penting waktu lu, bro. Itu. Jadi bukan Betul. harga jamnya berapa, Ya, tapi seberapa penting waktu lu. waktunya. Artinya gua harus mau ketemu lu, gua harus bayar berapa Iya. gitu loh. betul, Karena waktu betul, lu tuh betul. penting. Itu, bro. Kecuali namamu mungkin udah segede Mark Zuckerberg. Ya lu nggak usah itu Nggak mah, lu usah. nggak usah pakai jam juga orang tetap wah, Iya. bro, gitu. Cuman di saat itu kan kreator tuh bukan siapa-siapa, Bro. Jadi gue memang harus membeli itu Harus. supaya orang tahu oh kreator tuh kayak gini Harus. gitu. Jadi lu secara nggak sengaja akhirnya memotivasi orang-orang jadi banyak kreator lain kan. Iya jadi banyak. Jadi banyak. Jadi Dulu kan lu banyak. sendiri. Sendiri jadi rame lah Jadi kreator. Iya. Karena orang rasa ini jadi impian, Yes. jadi salah satu cita-cita baru. bener. Tapi di era-era sekarang kreator ini udah jarang ya, mungkin karena Nah, tugas menurut kayak- gua tugas lu bikin semua mata balik lagi ke lu. mungkin karena di sekarang kreator-kreator udah nggak mau lagi kayak gitu, Bro. Kayak aku pun udah nggak mau. Aku udah nggak terlalu mau tuh foto Soalnya di lu depan mobil udah apa. berfamily kali. Iya, udah lebih fotonya yang gue foto sama istri sama anak Anak. udah nggak terlalu mau kayak flexi. Bukan flex. Dulu kan bukan niat flexing juga kayak wah gue sukses nih berhasil, nggak mau terlalu nyari pengakuan gitu, Bro. Tapi sekarang aku lihat bahkan investor-investor yang ngelakuin itu, jadi Iya, orang semua iya. pengen berinvestasi ya nggak sih? Karena orang butuh pembuktian. Lu misalnya bilang diri lu sukses, tapi kalau lu nggak ada trofinya, kayak contohnya deh, lu juara pemain bola, lu bilang lu jago main bola, tapi lu harus buktiin lu ada pialanya nggak. Oh, Nah ini piala kita dalam bentuk kan mobil, bro. Kalau kita Oke. pebisnis. oke. Kalau kita tidak ada trofinya, lu bisa bilang gue sebenarnya trader jago, tapi lu nggak pernah tunjukin piala lu. Ya lu artinya nggak. Meragukan lah. Orang ragu lah gitu. Jadi sebenarnya itu normal lah. Kecuali semua orang udah bisa lihat saldonya Mas Andri Hakim Iya, tadi. kan orang dia nggak bisa lihat Dia kan. nggak bisa lihat. Dia cuma bisa lihat apa yang kita mau tunjukkan. Jadi Iya, ya dengan iya, trofi itu ya menurut gua mobil. Itulah kenapa dulu gue bikin Gak salah itu, bro. prank gembel, Bro. Karena kalau waktu kita gembel gak ada yang peduli. Iya, Karena gak ada yang peduli. Iya. Saat lu miskin ya, bro ya, lu ngomong kata-kata bijak pun semua nggak ada arti. Iya. Saat lu udah kaya, lu ngomong bullshit jadi bijak, bro. Iya.
Wah, udah banyak belajar nih kita sama Mas Andri Hakim ya. Oke, mungkin itu Mas Andri. Tapi di podcastku Tapi biasanya. gue juga mau nanya dong. Oh, nanya boleh. Boleh kan? Boleh. Bro, gue mau nanya kesalahan termahal dalam hidup lu di financial Oke. dan bisnis itu apa, bro? Kesalahan ya. Karena gue ngefans banget. Dulu gue ikutin lu dari gue susah sampai gue sekarang tuh. Gue ngefans banget sama lu. Waduh, suatu kehormatan aku dijadiin fans seorang Mas Andri Hakim dan mungkin jadi salah satu pemicu semangatnya yang sekarang mungkin orang udah kenal lah Mas Andri Hakim sebagai salah satu investor muda tersukses di Indonesia. Kalau aku dulu ngerasa kesalahan terbesarku itu adalah gampang percaya sama orang. Itu gue juga salah, benar. Jadi kebanyakan kita ini ketika memulai sesuatu kita tuh wah gampang nih kita percaya sama dia. Akhirnya zong. Banyak kerugian-kerugian gua ketika mulai bisnis atau apa itu karena gua salah percaya sama orang. Jadi menurut gua yang paling penting ketika kita memulai bisnis itu adalah orang yang kita benar-benar bisa latih, yang bisa kita percaya. Pegang ya. Nggak ada Superman bro, yang Iya, ada super team. Aku sering ngomong ini karena memang ketika lu punya tim yang bagus, lu bisa bikin apapun yang hebat. Tapi kalau lu nggak punya tim yang bagus atau lu nggak punya orang yang bagus sama lu, udah Nggak lu bisa. nggak bisa jadi apa-apa. Nah, boleh tahu nggak itu bisnis apa, bro? Di bidang apa? Industrinya. Banyak sih bro. Jadi gue dulu pernah jual Yang mobil. termahal. Oh termahal ya. Yang termahal, yang lu ruginya berapa, bidangnya apa? Kira-kira lah, Oke. kalau boleh diceritain. Kalau rugi terbesar salah satunya di bola. Habis berapa tuh kalau boleh tahu? Puluhan lah, puluhan. Puluhan M. Puluhan lah. Wah, Ya. luar biasa. Itu rugi lah. Tapi Nah. kalau itu bukan masalah kepercayaan sama orang, tapi memang itu karena dedikasi gue untuk olahraga yang gue cintai dan untuk bangsa dan negara gue. Karena dari situ gue bisa mungkin bisa bantu banyak mimpi-mimpi anak muda di luar sana yang di bidang olahraga. Tadi kan di bidang konten kreator, di bidang olahraga. Karena gue dulu pengen juga jadi atlet bro. Jadi oke mungkin dengan Soalnya gue gue liat buka lu main bola jago, bro. lumayan ya. Mungkin kalau gue bisa buka wadah di situ, terus bisa menginfluence anak-anak di situ dan bisa meningkatkan exposure-nya juga, datengin bintang dunia juga. Jadi mereka punya semangat baru dan gue lihat sekarang Indonesia kemarin di SEA Games medali emas futsal. Sebelumnya di AFF kita medali emas juga. Sekarang kita udah OTW Piala Asia dan kalau kita masuk di peringkat yang bagus kita ke Piala Dunia bro futsal. Jadi menurut gue semua perbuatan walaupun kita lihat itu kecil, walaupun keluarnya angkanya besar, pasti ada impact yang Mungkin lu harus pelan-pelan. jadi menteri olahraga, bro. Dan lu kayaknya bagus menteri keuangan bro. Jangan dong, jangan. Jangan Pak ya? Purbaya aja. Pak Purbaya aja. Tapi Pak Purbaya bagus ya. Bagus. Gimana menurut lu Pak Purbaya? Ini Bagus, jarang ditanyain. bagus. Ya, gua overall seneng lah dengan kinerja dia lah. Dan Overall beliau bagus ngerti banget. saham juga, ngerti saham keuangan. juga, ngerti keuangan. Ya, bagus lah, ini salah satu posisi menteri yang bagus dari Pak Prabowo lah. Betul. Dan Bagus, gue bagus. lihat sih ini salah satu pilihan Pak Pilihan Prabowo yang tepat. yang paling dicintai masyarakat ya nggak sih? Yes, betul. Karena betul, semua betul. orang ngerasa keputusan-keputusan dia itu menguntungkan kepada rakyat. Masyarakat, betul. Wah, Pak Pur, Top. anaknya Pak Pur. Top. Oke. Itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan bro, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan kedua, bro. Oke. Pertanyaan kedua, bisnis apa yang bikin lu jadi miliarder awal? Yang keuntungan terbesar Keuntungan terbesar. dari YouTube-nya kah atau dari bisnis? Jadi memang bro nggak bisa dipungkiri, Eh. gue tuh sempat punya keuntungan besar di bisnis. Lebih gede Tapi bisnis atau media? Tapi semua untung bisnis gue itu gede gara-gara medianya. Oh, jadi saring tarik menarik. Betul, makanya Iya, gue iya. waktu gue bikin ini, gue tuh sampai ngerasa bener nggak sih YouTube sama sosmed ini bisa menghasilkan segini duit. Jadi waktu itu memang penghasilan terbesar gue yang sampai gue beli lampu, beli apa semua itu dari Yang dari iAd deh. sosmed semua bro. Oh, itu bener-bener Bisnisnya dari YouTube. Sosmednya 60-70%, bisnis 30%. Gue dulu ada bisnis baju, ada bisnis makanan dan lain-lain. Iya, baju. Gue tahu tuh baju Baju yang Ahad, terus terus- tiap kali suka ngasih kan kalau lagi Betul. acara. Iya. Itu salah satu cara gue. Tapi waktu itu yang gue aneh, gue itu sampai sampai gue ngerasa, sampai gue tuh diundang di YouTube Rewind Dunia bro. Karena gue diakui sampai ditelepon, wah ini growing kamu tergila.
Iya, Di Asia katanya kamu gak ada lawan, growing tergila, Iya, upload memang. terbanyak, Memang sih. viewers gue pada saat itu gila banget. Nah, Iya. dan gue mendapatkan angka-angka yang luar biasa bro di situ. Oh, dari sana. Berarti Iya, 40% dari Bisnis. bisnis, 60% dari Sosmed. medianya, sosmednya. tapi 40% ini juga bisa grow karena 60% ini bro. Iya. Karena masuk di built-in gua, di tap in, Iya, apa iya, yang iya. gua pakai, apa yang gua omongin. Kalau sekarang berubah nggak persentasenya? Berubah. Oh, jadi bisnisnya Jadi sekarang lebih gede. bisnisnya ya mungkin sosmednya sekarang 5%, 10%, bisnisnya 90%. 95%. Karena dulu dulu orang ngeceng-cengin siap gitu ya bro. Orang kan dulu ada zamannya gitu kan. Gue juga siap bro. Gak apa-apa lah, it's okay lah bro. Waktu Justru gua itu lu bikin ciri khas tersendiri. Iya. Itu membedakan lu sama orang lain bro. Iya, dan bahkan Asyap yang diceng-cengin orang itu dulu, gua tuh menghasilkan untuk ngomong Asyap aja di suatu iklan tuh miliaran bro. Hanya 4-3 detik. Hebat, Jadi keren dari banget, ceng-cengan keren. orang kita bisa ngasilin uang. Iya. Bahkan gue bikin brand dulu punya Asyap Food namanya. Itu alhamdulillah ya bro, kita bahkan bisa menyerap tenaga kerja itu ratusan orang dari Asyap itu. Di bulan-bulan Ramadan, sebelum Ramadan itu bisa omsetnya 10-13 M per bulan dari makanan doang. Jualannya online. Masih Sekarang Asyap Foodnya enggak, gue fokus di bakery. di bakery. Tapi itu iya, penghasilan iya, sebulan bro, iya, maksudnya iya, dari iya. ceng-cengan orang jadi punya bisnis makanan yang namanya Iya, Asyap iya, gitu. iya, Dan iya. jadi menurut gue itu suatu achievement. Bahkan gue bisa masuk Forbes itu gara-gara sosmed. Gue bisa masuk Iya. magazine-magazine luar, terus gue bisa masuk rank-rank dunia, terus gue bisa masuk kayak dinobatin sama The Sun, top 10 YouTuber dunia dengan penghasilan dan viewers yang gila. Bahkan gue nomor 8 bro. Itu Iya, habis PewDiePie apa nomor 8. Gue bilang wah Hebat lu sih dulu gila banget bro. Dulu siapa sih yang nggak nonton lu? Gua aja nonton bro. makanya gue pada saat itu gokil. Cuman mungkin kalau dulu gue bisa belajar saham, gue pengen. Tapi kan gue gak bisa fokus di banyak hal Iya, juga kan benar, bro. Kan benar, kita harus benar, membagi kan. Benar. Buat konten kreator di luar sana harus melek gak sih sama saham? Oh harus menurut gua. Harus Jadi ya. kalau bisa disisihkan berapa uang tuh masukin ke saham. Kan jadi kan kita bisnis ada active income, ada passive income yang ini perusahaannya dijalankan sama orang lain menghasilkan uang juga. Oke. Sebenarnya kan invest di perusahaan private sama publik sama aja lah. Sama-sama kita invest di perusahaan orang sebenarnya. Nilainya bisa bertambah. Alright. Sama aja Ini sebenarnya. seru ya. Nanti gue bakal bikin ini langsung ya. Gue akan masukin duit, sekian duit. Nanti gue akan minta saran sama bro ini selama beberapa minggu. Berarti 10 juta apa 100 juta nih? Oke, kita mulai dari 100 kali ya. 100 juta ya. Oke, dari Soalnya 100 nggak berasa sama Bro Atta. Kalau 10 juta dia lihat ya naiknya cuma 1 juta nggak berasa dia. Nggak Dia harus juga. naik 10 juta lumayan lah. Cuman tadinya kalau 10 juta kan biar relate ke banyak orang bro. Oh ya udah. Iya, tapi nggak apa-apa 100. 100 Cuman ya. nanti kan bisa ditaruhnya berapa juta. Nanti Oh, kita kita pecah ketemu lah. lagi. Ya. Kita pakai ilmu dan rumusnya kejeniusannya Bro Andri. Kita akan lihat. Oke. Siap. Oke bro. Siap. Thank you udah datang. Thank you. Thank you udah cerita-cerita membagi inspirasinya Yes, di sini. yes. All the best. Hmm. Sukses buat apapun yang bro lakuin ke depan. Yes. It's an honor lah diundang sama Bro Atta. Terima kasih. Sip. Thank you Bro.